Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal servis ya, karena penulis lihat ada beberapa postingan gitu ya yang ngomong bahwa servis ternyata menyebabkan masalah. Dan ada beberapa info menarik ya. Motor-motor yang nggak pernah diservis justru jarang kena masalah elektronik ya. Jadi kayak kalau di Aerox error 12, di Nmax di idling naik turun, apa mana mesin nyentak-nyentak berebet kalau berebet nyendat-nyendat banyak ya yang kena, tapi itu obatnya adalah ganti pampers ya. Tentu tergantung dari parah atau ringannya masalahnya juga. Selain dari ganti pampers ya ganti pompa bensin kadang ya kalau sudah parah. Kalau lebih parah lagi ya ganti injektor juga. Tapi intinya problem itu bisa terjadi karena servis. Jadi justru sering servis itu malah mempertinggi resiko kerusakan mesin. Jadi mungkin motor sekarang itu sudah bisa disamakan dengan komputer. Lek sering diudak-udak jeroane malah lebih gampang rusak. Misal colokan powernya dilepas pasang, apa maneh memori ini dilepas pasang, harddisk dipindah-pindah dan lain-lain lah ya. Tentu memang kalau di komputer misal ya harddisk, kalau dari pabriknya pendinginnya nggak diarahkan ke kipas ya nambah sendiri kipas untuk harddisk. Kalau dari pabriknya nggak ada pendingin, nggak ada kipas yang diarahkan ke chipset, bukan cuma prosesor ya, chipset juga kalau nggak ada ya ditambahi sendiri. Kalau ingin awet ya, tentu memilih merek yang perhatian betul dengan keawetan, seperti misalnya solid transistor, solid kapasitor dan lain-lain. Nah kalau di motor gimana? Di motor ada beberapa jack, ada beberapa colokan yang sering dilepas kalau butuh servis. Nah itu baiknya juga jangan sering dibongkar pasang. Kalau misalnya ada tempat seperti itu malah bisa jadi masalah. Kalau sampai ada lokasi-lokasi yang sensitif seperti itu, baiknya wis jangan diservis. Apalagi ketika servisnya menggunakan komponen yang ya kualitasnya lebih rendah lah. Wah itu makin harus dihindari lagi. Jangankan untuk servis bagian yang rumit-rumit, yang paling sering dibuka itu bagian dari baut oli. Nah baut oli itu kan sering ya banyak orang mengeluh dol atau retak atau ya masalah seputar bautnya gara-gara pernah terlalu rapat jadi rusak posisi bautnya. Jadi harus diakali, harus pakai selotipnya keran air, harus pakai lem, harus pakai seal, macam-macam ya yang biasanya nggak perlu. Ya, penulis sendiri ya begitu tahu ya bengkel itu merapatkan baut oli pakai kaki, wis bersumpah tidak akan servis ganti oli ke bengkel lagi, merusak.
apalagi ketika bagian-bagian yang dalaman, bagian throttle body, bagian CVT itu ya. Kalau misalnya CVT itu contohnya, CVT dibersihkan pakai bensin ya, bersih sih toh, memang bersih. Tapi sak pelumas-pelumas di dalamnya ikutan bersih, ikutan kesapu sama bensin. Nah kalau kemudian yang masang itu lupa ngasih pelumas, hancur sudah. Karena artinya CVT berjalannya nggak pakai pelumas sama sekali. Barang berputar kencang nggak pakai pelumas, ya hancur dong. Di bagian CVT juga ada bagian-bagian yang sensitif, seperti misalnya baut ya. Nah baut itu ternyata butuh kekuatan yang pas, butuh tenaga yang nggak boleh terlalu longgar, nggak boleh terlalu kencang. Kalau terlalu kencang resiko dol ya. Kalau sudah dol ya wis ganti bisa banyak, karena bisa butuh ganti crankshaft juga kan. Nah kalau nggak gitu ya tetap, kalau terlalu longgar ya tetap bahaya juga. Karena apa? Ya bagian muter lagi banter-banter coplok, hancur, bisa malah pecah ya. Bahkan ada kasus yang tulang kakinya putus karena kena pecahannya apa jenenge bautnya CVT. Nah, itu kan yo ngeri toh. Padahal bengkel-bengkel mana sih yang apa biasa yang pakai apa jenenge engkol apa jenenge torsion drive ya, apa sih jenenge sing ngono pengukur kekuatannya itu, kunci yang ada pengatur kekuatannya jenenge apa wis, mbuh lah apa wis. Kan jarang ya yang pakai itu, kebanyakan ya pakai feeling. Feeling itu artinya pengalaman lah. Kalau baru belajaran ya apa carane pengalaman nih, di feeling oh iki wis iki durung. Kalau feelingnya ternyata terlalu kuat dol, ternyata feelingnya terlalu lemah hancur pisan, ngeri toh. Nah sebenarnya bagian-bagian apa sih yang wajib di servis itu ya? Kalau dulu penulis berbicara CVT itu perlu diservis setiap 10.000 km, setiap apa jenenge 15.000 km. Kalau sekarang penulis jadi berpikir ulang ya. Gara-gara apa berpikir ulang? Ini loh NMAX ya. NMAX ini umurnya wis piro sih saiki? 41.400. 41.000 nganggep 40.000. Itu CVT-nya nggak pernah dilumasi ulang, nggak pernah dibersihkan. Ganti apa? Ganti belt, dilepas, wes ya, beltnya diambil, udah dipasang. Gak kadek dikucuri bensin, dikuas-kuas, wes gak pakai wes. Dilepas, taruh bawah, beltnya dipasang, wes tutup, budal. Ini umurnya 40.000 km. CVT ini gak tahu dilumasi ulang. 40.000 km pelumas tetap pelumas bawaan motor. Dan penulis tidak merasakan aus apa-apa kecuali sing klotakan gara-gara digawa nang puncak itu. Nang tretes. Klotakane mulai gak balik-balik, tapi yo itu cacat karena pemakaian ya. Diantemno bolongan gak salah. Tapi selain itu gak diapa-apa no CVT. Gak tahu dibongkar diapa no mana.
sekali bongkar ya cuma ganti belt itu tok, roller ya sih tetep bawaan. Gara-gara peristiwa itu ya penulis jadi pikir lagi nih, jangan-jangan yang namanya perawatan berkala itu penyebabnya beda lagi. Penyebabnya karena stempet yang dipakai kualitas KW sekian, pakai KW 2 gitu ya, mungkin kurang rendah KW 4 gitu ya. Karena KW 4 maka jadi muncul anjuran untuk stempet itu ganti berkala. Kalau stempetnya pakai kualitas bagus, nggak perlu ganti berkala. Karena ya kualitas stempetnya NMAX ini ternyata bagus ya menurut penulis ya. Ini motor masih 40.000 km, belum tahu kalau 80.000-nya gimana. Karena 40.000 km menurut penulis nggak ada masalah. Ya nggak perlu kalau untuk NMAX. Nah, ya berdasarkan pengalaman penulis ya. Mungkin yang sering Gojek bisa lah sharing gitu. Karena yang Gojek itu biasanya nekat-nekat. Kayak bed waktunya ganti itu 25.000 km, dipakai sampai 40.000 mungkin ya, mesti ini ono ae. Penulis sendiri pakai 32.000. Masalah CVT yang sekarang nggak ada ya, kecuali geret-geret ya. Jadi semenjak ganti belt jadi geret-geret, padahal sebelumnya nggak geret-geret. Tapi CVT penulis sendiri sebelum ganti belt slidernya kocak, jadi RPM rendah, otak-otak gitu ya. Tapi itu gara-gara pemakaian oli mesin yang kurang begitu baik ya. Jadi oli mesinnya garai RPM bawah kocak, entah mengapa. Jadi otok-otok gitu ya, mesin nggak lancar. Begitu pakai oli mesin bagus, tidak terjadi. Jadi oli itu pengaruh ke otok-otok juga ya. Rasanya perlu diperhatikan juga untuk mereka yang slidernya sering kocak, cek olinya juga ya. Jadi itu ya, tapi tentu ya tergantung merek ya. Kalau motornya Suzuki atau Yamaha ya bisalah aman tanpa ganti, tanpa perawatan CVT berkala. Tapi kalau motornya Honda tunggu dulu. Kalau yang dari penulis ingat, ada dua masalah utama pada CVT-nya motor Honda. Ya tiga. Yang satu kualitas bearing, kualitas material, lain-lain, termasuk kelasnya paling rendah di antara yang lain. Apalagi sekarang Honda itu perampingan besar-besaran, pengiritan besar-besaran, kualitas semua komponen diturunkan seminimal mungkin ya. Bahkan mungkin kurang dari minimal, sehingga sampai di bawah standar juga. Banyak pemilik motor Honda, terutama yang baru-baru, yang mengeluh CVT-nya itu gini gitu. Salah satunya karena penurunan material. Penurunan material yang dimaksud tentu biasanya adalah hardware-nya, part-nya, bearing-nya, logamnya, klonengan nih, senter nggak senter ya. Selain itu juga dari stempet yang dipergunakan. Jadi kalau ada pemilik motor Honda habis terima motor terus dibiarkan saja, dijamin akan segera bermasalah dari bagian CVT-nya. Harusnya begitu terima motor dari Honda, semua cairan, semua minyak yang ada di motor itu diganti semua, karena jelas kualitasnya kualitas rendah. Kalau part itu sulit ganti nih,
ganti part mosok yo diganti kabeh. Tapi cairan dan minyak-minyak minim kan gampang toh, lebih gampang gantinya. Biar part-partnya itu kualitasnya rendah. Motor bakal lebih awet kalau semua minyak-minyaknya, oli-olinya itu diganti yang lebih baik. Lek duwe-duwe diganti merek Ippone, lek sing pas-pasan ganti rek Yamaha Lupta, Suzuki, SGP ya. Indo Parts ya. SGP atau Indo Parts. Jadi yang perlu itu mulai dari stempetnya CVT, gemuknya CVT ya, oli transmisi, oli gardan belakang, oli mesinnya, terus minyak remnya, kulannya, oli suspensi depan, suspensi belakangnya, terus apa maneh minyak sing kurang, kampas remnya, kampas rem depan dan belakang. Jangan pakai merek AHM, ganti merek Federal saja, karena penulis sirnya merek Federal. Kalau nggak nemu merek Federal, mestinya harus ada ya merek Federal. Ganti Indo Parts atau apalah. Tapi penulis lebih rekomendasi merek Federal. Merek Elik, merek opo wis mbola wis. Itu perilakunya aneh-aneh kalau yang merek kayak gitu. Sing wis nyoba jelas kuasai lah Federal. Untuk minyak rem pakai merek Jumbo. Untuk kulannya pakai merek Preston atau pakai merek Pertamina. Paling gampang ya Preston. Terus apa mana? Oli suspensi pakai Yamaha Loop atau SGP. Kalau perlu stempet klaker ya. Karena ada yang bilang klaker barunya Honda itu ternyata nggak ada stempetnya dalam kondisi baru. Ya wes, klaker sebelum penyakitan bongkar dulu, dikasih stempet yang bagus. Ojo stempet AHM. Apa maneh? Kampas ganda mungkin ganti punya NMAX atau Daytona sing dawa. Terus ya tentu inrain kampasnya dengan baik. Artinya apa? Kalau habis lepas gas, neken gas lagi aja gede-gede. Oh, apa mana? Wes itu ya. Kalau yang pemilik motor Honda, gantinya roto akeh. Tapi baiknya dilakukan kalau pingin motornya awet. Karena ya sayangnya kualitas pelumas, tempet, oli, minyak, kulan dari Honda itu memprihatinkan. Terus untuk servis bulanan, servis periodik, yang perlu diservis adalah gak ada yang perlu diservis. Cuma ganti hal-hal yang kerasa sudah waktunya diganti. Contoh, lek rem wis mulai muni, esek-esek sang kedengar gesekan logam dengan logam, itu waktunya diganti. Lek tipis, terus habis itu direkomendasikan ini sudah tipis, waktunya ganti, cuek, teruskan sampai esang-esang. Kecuali kalau mau touring, kalau mau jarak jauh silakan gantiin. Tapi lek sik digawe bentino tipis no problem, terus no. Ditawari ganti kulan jangan mau kalau warna kulannya sik utuh, sik ijo. Lek wis coklat gantian. Ditawari ganti minyak rem ojo gelem. Kalau masalahnya
remnya itu masih pakem, nggak pernah ngelos. Lewes ngelos gantian merek Jumbo. Terus apa mana? Oli suspensi depan nggak usah diganti berkala. Gantian lek misalnya sudah osilasinya parah, sudah apa? Gak enak, gak stabil, goyang-goyang terus gitu. Gantian. Oli mesin nunggu suara mesinnya asak-asak, nunggu oline kalau olinya sudah hitam, kalau olinya sudah berkurang, kalau suara mesin asak-asak. Apa mana? Oli transmisi, wah itu penulis nggak tahu. Kalau motor yang lain penulis gantinya 10.000 km. Motor ini 5.000. Mungkin karena tenaganya gede, motornya NMAX, jadi ya penulis rekomendasi 5.000 aja lah. 5.000 itu betul-betul aman ya, gak nunggu oli ini coklat. Oli belum coklat, warnanya sih utuh. Oli ini Mesran SI40 campur minyak goreng. Terus apalagi throttle body tadi wis gak usah ya, gak usah. Ini 40.000 km gak tahu dibongkar throttle body ini, gak ono penyakit apa-apa. RPM naik turun gak ono, idlingnya bermasalah gak ono. Kalau idlingnya terasa kacau, ganti busi ya. Kalau RPM tinggi nggak enak, ganti busi. Nah baru kalau misalnya nyedat-nyedat itu ganti pempes, ganti filter bensin. Kalau misalnya tenaga terasa nggak enak, terasa turun banyak gitu ya, juga perlu lakukan pembersihan. Beli bensin sel, beli bensin BP 92. Kalau sulit, pakai minyak samin cap onta, rasio 1 gram per liter. Penulis tawarkan minyak samin cap onta karena apa? Karena sing gak ono garame, sing kalau dicampurkan bensin nggak muncul endapan. Kalau mau yang jos ya Amanda, tapi itu wajib diendapkan dulu terpisah karena ada garamnya. Stempet ban, stempet roda, as roda. Kalau masih awal-awal bawaan motor Honda, kalau bisa dibersihkan, bisa ya. Tapi biasanya kalau stempetnya ban depan itu sulit ya. Ya apa gantiin stempet ban depan itu? Ya kasih sendirilah, ditambahi pakai yang punya Yamaha atau Suzuki atau Kawasaki ya. Kawasaki itu kualitasnya oke ya. Tapi ya lihat oli ini merek ide mencur atau ragu juga. Kawasaki oke ya. Suzuki juga oli mesinnya wis ono sing ide Mitsu. Ya malup oli mesinnya malah gila nih. Tapi untuk stempet kayak termasuk oke lah, karena ya kalau masalah as roda itu yang sering masalah kan Honda. Komstir yang sering masalah kan Honda. Apa mana? Filter udara gak usah ganti, umbahan dewe. Dicuci pakai air sabun dan dibilas sampai bener-bener gak ada sisa sabunnya sama sekali. Ojo sampai pH-nya pH plus ya. Karena kalau masih dalam basah, sisa sabunnya masih nyisa, jadi gampang rusak filternya. Kenapa nggak pakai bensin? Ya karena bensin itu minyak engkau pas garing jadi lebih mudah menyerap debu ya, debunya nempel. Debu yang harusnya bisa rontok ke bawah jadi nggak bisa rontok ke bawah. Kalau dicuci pakai air sabun sampai kering, ada debu
digedok-gedoknya bisa lepas. Kalau pakai bensin gak lepas. Apa maneh, busi tadi juga sudah. Apa ya yang perlu dirawat ya? Yang lain-lain minyaki sendiri, kayak apa, tuas rem, tuas gas, tuas rem lek sing pakai kawat ya. Tuas gas ini ada 2, bongkar bautnya, kasih minyak yang baru. Kalau pakai olinya yang baru, jangan pakai oli bekas. Oli bekas itu golek perkara, niat ngerusak itu. Karena bisa jadi di bawaannya wis ono stempete, terus gara-gara dikei oli bekas stempete hilang, akhirnya jadi seperti nggak pakai pelumas, akhirnya malah rusak. Kalau motor yang pakai rantai gimana? Kalau bisa sih beli rantai sing ono silnya. Wes habis itu pakai saya enak. Jangan sering dikasih minyak ya kalau motor wis nggak seal. Wedi kok malah minyak menghilangkan stempet sing ono nang jerone seal. Malah petaka itu loh. Kok mana sih sering dibongkari iku? Mbuh lupa. Pokoknya perawatan itu dilihat dari ciri barangnya, apakah sudah waktunya ganti atau enggak. Kalau misalnya nggak ada masalah apa-apa, jangan diapa-apakan ya. Iso-iso nambah masalah. Yang paling penting itu oli mesin ya, karena oli mesin itu tugasnya melumasi. Kalau sampai ada yang beset-beset, ada yang aus-aus di bagian yang kena oli, maka itu yang salah adalah olinya. Ada masalah besar pada olinya. Yang perlu diperiksa adalah olinya juga. Ojo ngomong pemakaian. Karena kalau olinya bagus, mau dipakai sak kasar apapun bakal tetap sip ya. Ya wes itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.